Apa sih penyebab kegagalan nomor satu ketika kalian lagi jadi TikTok afiliator? Nah, kalau lu perhatiin sekarang, kayak orang itu udah banyak banget ya yang maksudnya tahu kalau TikTok affiliate gitu ya. Itu tuh jadi satu ladang uang, ladang cuan yang menarik banget. Karena lu bayangin aja, lu bisa di rumah, bisa followeran, cuma mau bikin konten doang, nge-live doang, gitu kan. Terus lu dibayar setiap laku, nggak perlu nyetok. Dan sering banget banyak komisi itu yang kalian tuh bisa dapat jauh lebih besar daripada sellernya. Karena gini, tau gak uniknya ya, kadang seller itu tuh cuma untung bersih kayak 10% tau gak, dari satu produk. Terus si affiliate 10% juga. Jadi kayak, lu bayangin gak sih kayak yang modal siapa yang mikir juga sih dulunya, tapi yang modal siapa, tapi kalian bisa dapat share yang sama gitu loh dengan yang bikin bisnisnya kan. Bener nggak? Nah, jadi itu kan bisa dibilang semua orang udah tahu nih, TikTok affiliate tuh ngasilin, TikTok affiliate tuh cuan abis, menguntungkan. Tapi apa sih yang bikin TikTok affiliate itu sebenarnya banyak orang gagal gitu? Karena fair ngomong, kalau lo lihat kayaknya pasti gue yakin lebih banyak yang gagal daripada sukses. Bener nggak? Nah, apa yang bikin gagal? Nah, ternyata ada beberapa hal. Dan salah satunya adalah hal sepele, tapi orang selalu kena, yaitu nggak sabaran. Oh, ini adalah kalau nggak sabaran jangan jadi TikTok affiliate. Kenapa? Karena ini nih poin-poinnya ya. Yang untuk lu jadi sukses di affiliate, lu butuh trust, butuh kepercayaan, butuh dipercaya sama orang. Kalau kalian tuh nge-review tuh oke. Kalau rekomendasi kalian tuh bermanfaat. Nah, masalahnya adalah buat ngebangun trust, ini nggak bisa langsung. Bener nggak? Mungkin nggak sih lu kayak lu ketemu orang sekali di jalan terus, oh, gue percaya nih orang baik nih. Kagak, lu cuma lihat kayaknya baik. Tapi apakah lu yakin lu mau kasih dia duit? Belum tentu. Apakah lu yakin lu mau dengar pendapatnya? Belum tentu. Seganteng apapun, secantik apapun, trust itu butuh waktu. Benar nggak? Nah, ini yang gak gampang. Pertama, kalau lu sukses, lu dapet kepercayaan dulu. Yang namanya kepercayaan, butuh waktu kenal, butuh lama, barulah percaya. Bahkan kadang kepercayaan itu bakal makin kuat kalau misalnya diuji, bener nggak? Contoh kayak, lu punya teman nih, terus udah gitu, lu kasih dia duit. Gue titip dong, uang gue 100 juta, gue pergi dulu ya. Dan ketika lu balik, dia balikin 100 jutanya, malah nih gue kembangin lebih banyak. Lu bakal bikin makin percaya kan sama orang tersebut, bener nggak? Karena biasanya nggak usah dikasih 100 juta, pinjam 100 aja nggak balik-balik, bener nggak? Nah, makanya kalau diperhatiin, hampir semua rata-rata affiliate sukses, kayak contohnya katakanlah Mamily Scarlett, Fortune, mereka udah punya hal tersebut, mereka udah punya kepercayaan. Dan kalau dilihat mereka sampai sesukses sekarang, perjalanan itu pasti panjang banget. Buat sampai ngejual sesuatu tanpa effort bisa laku keras. Kelihatannya kan tanpa effort ya, lu kagak tahu di belakangnya effortnya berapa banyak buat dapetin GMV puluhan miliar gitu kan. Dan itu juga rintangannya kan nggak mudah buat bisa seperti itu. Belum lagi harus tenaga, nyiapin waktu, nyiapin stamina juga gitu kan. Nah, intinya sebenarnya kalau misalnya perhatiin ini, buat lu sukses jadi seseorang TikTok afiliator yang berhasil gitu ya, lu harus benar-benar paham apa yang kalian kerjain, gimana caranya, dan kalian bisa ambil insight dari orang-orang yang udah sukses duluan. Terus gimana sih caranya nerapin insight tersebut? Karena seperti yang tadi gue bilang, jadi affiliate kelihatannya enak, bener nggak? Tapi kalau segala sesuatu itu enak, semua orang pasti mau dong, bener nggak? Kalau semua orang pasti mau, persaingannya jadinya nggak semudah itu lagi dong. Nah, itulah yang bikin affiliate itu menarik gitu, karena nggak mudah, butuh kesabaran, butuh konsisten. Dan problemnya adalah mayoritas orang ketika lagi mau bangun ini adalah nggak sabar, bener nggak? Nggak sabar lah, pengen cepet instan lah, pengen cepet jadi lah, pengennya begitu bikin akun sekarang, bikin konten sekarang, besok langsung laku lah, bener nggak? Nah, itulah yang bikin susah. Belum lagi, misalnya ketika lo lagi cobain nih bikin affiliate, cobain satu niche tersebut ternyata, kok susah ya jadi duitnya, kok ternyata saingannya banyak ya, terus positioning kalian juga nggak tepat, gitu kan? Nah, itulah hal yang bikin susah. Belum lagi sekarang gini, kalau lo mau jadi affiliate sukses, kadang nggak ada satu hal yang sering dilakuin sama para afiliator besar, yaitu mereka tuh selalu ngasih value atau ngasih nilai atau ngasih manfaat yang bisa jadi bener-bener berimpact gitu loh, bermanfaat buat penontonnya. Nah, dengan kayak gitu barulah si penonton itu makin percaya dong, dan makin ibaratnya mempercayakan semua rekomendasi orangnya. Tapi kalau misalnya lu ngasih value aja susah, nah ini yang bakal bikin affiliate lu mentok. Jadi bayang gak sih sebenarnya insight dari tadi gue ngomong? Jadi kayak kalau lu mau sukses, ingat semua ada prosesnya, semua ada waktunya. Sabar aja. Kalau nggak sabar gimana? Iya, nggak usah jadi affiliate gitu juga repot, bener nggak? Buat kalian nih yang punya pertanyaan seputar TikTok, Shop Tokopedia, Shopee, e-commerce, dan yang lain sebagainya, coba lu tulis di komen, nanti gua bakal bikinin video Q&A-nya.